Majelis Jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu pemulihan Yesus Kristus. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini, pemberita firman pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Dan ibadah ini disiarkan lewat video. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku, mari kita mulaikan ibadah minggu pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing bagi kita di ibadah minggu pagi ini dibacakan dari kitab Yehezkiel 33 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia. Pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran dan kejahatan, orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung. Pada waktu ia bertobat dari kejahatannya, dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Terimalah salam,
kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan menyertai kamu juga. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu, marilah kita menyatakan akan dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kami telah banyak berbuat dosa dengan melanggar perintah-perintah-Mu yang sudah Engkau firmankan lewat sabda-Mu. Saat ini kami berada dalam suasana yang menegangkan dan menakutkan karena wabah virus corona menerpa hidup manusia dan dunia. Semua terjadi karena ketidaktaatan kami kepadamu di dalam menyatakan iman sebagai manusia yang percaya kepadamu. Saat ini ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami yang masih menguasai jiwa, pikiran, perasaan, tutur kata, dan perbuatan kami, sehingga tampak oleh-Mu manusia masih egois, arogan, pemarah, suka membenci, senang menyakiti sesama dengan fitnah. Manusia masih sombong dan tinggi hati. Kami mohon Tuhan Yesus, dengan peristiwa wabah virus corona ini, manusia sadar dan kembali ke jalan-Mu, agar hidup kami ke depan menjadi lebih baik, dan kami pun semakin diberkati oleh-Mu. Berkati semua gereja-Mu yang beribadah kepadamu, di setiap rumah tangga keluarga Kristen, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, kita yang mengalami kemurahan sayang Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 13 hingga 14. Demikian bunyinya: Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Saudaraku, dengan berdiri, mari bersama kita mendengarkan berita perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Saudaraku, mari dengan penuh sukacita kita membawa kesediaan kita untuk menerima firman Allah dalam ibadah minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Dengan syukur kami datang kepadamu ya Allah, karena kami tahu Engkau selalu memberkati kami. Dan dalam berkat-Mu kami datang membawa kesediaan kami untuk menerima firman Allah lewat pembacaan Alkitab, pemberitaan dan perenungannya. Dengan harapan lewat firman Allah ini kami dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang baik seperti yang Engkau inginkan di kehidupan yang kami lakoni ini. Untuk apa yang kami minta, Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, dengan berdiri, mari kita mendengarkan pembacaan Alkitab hari ini. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu?
Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak darah yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana, pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Karena itu mari kita maknai perjumpaan kita dengan Allah ini lewat kesediaan kita untuk menerima firman-Nya, agar dengannya kita semakin dimampukan untuk mengerti bagaimana kita menyembah Allah secara total di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saudaraku, tema sinodal khotbah renungan pagi hari ini dituliskan di dalam Sabda Bina Umat, yaitu bertobat dan hidup dalam kebenaran. Saudaraku, ajakan bertobat dan hidup dalam kebenaran seperti yang tertulis di tema khotbah kita ini tentu sangat beralasan. Mengapa sangat beralasan, saudaraku? Karena kejahatan manusia di muka bumi ini tidak pernah berhenti. Tidak ada, artinya selalu ada. Kalau kita lihat mulai dari pengalaman manusia pertama, Adam dan Hawa, yang ditulis di dalam sejarah dunia ini, sudah terjadi kejahatan di sana, dan terus berulang dan berulang sampai saat ini. Kalau kita nonton televisi, saudaraku, hampir di semua siaran berita
Pagi, siang, sore, malam, pagi lagi. Kembali siang, sore, malam, pagi lagi. Luar biasa tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Inilah alasan mengapa kita dipanggil untuk bertobat dan kembali hidup dalam kebenaran seperti tema khotbah kita. Karena apa? Karena di balik kejahatan manusia, Allah tidak membiarkan manusia terlena menikmatinya dalam kegembiraan, tetapi setiap kejahatan akan berdampak buruk kepada manusia yang biasa kita sebut dengan hukuman Tuhan. Tidak ada kejahatan yang tidak dihukum, saudaraku. Walaupun dia terbebas dari hukuman dunia, tidak tertangkap oleh polisi dan tidak diadili di pengadilan, tapi di hadapan Allah tidak ada manusia jahat yang akan luput terbebas dari penglihatan Tuhan. Tidak. Ini yang mau kita renungkan. Bagaimana pengalaman sejarah umat manusia di masa lampau, mulai dari Adam dan Hawa sampai hari ini, kita jadikan sarana pembelajaran baik untuk kita merenungkan, wow, ternyata Tuhan tidak pernah melepaskan orang-orang yang jahat, tetap saja diberikan penghukuman kepada mereka, supaya kita belajar bagaimana kita memperbaiki diri kita, supaya ke depan tidak ada lagi penghukuman dari Allah. Tapi mari kita lihat, saudaraku, semakin marak kejahatan, semakin gemar orang mengikutinya. Saya tidak tahu ada apa dengan manusia sehingga dia lebih suka merampas, mencuri, berbohong, membunuh, daripada dia hadir membawa damai, sukacita, memberikan ketenangan dan kenyamanan. Padahal saudaraku, kalau kita mau jujur, kita bawa suasana nyaman pun hidup tetap ada dalam pergumulan. Apalagi kalau kita menciptakan kerusuhan. Ini yang mau kita renungkan. Bagaimana pengalaman pahit Israel yang mengalami penghukuman Allah, kita jadikan pembelajaran baik bagi kita, supaya kita tetap melihat Allah sebagai sosok yang sempurna. Kita tidak menduakan Dia, kita tidak menyembah Allah yang lain, supaya kasih sayang Tuhan melimpah atas kita di tengah derita sekalipun. Kita ambil contoh konkret sekarang, saudaraku. Di situasi wabah virus corona, ini tidak kebetulan terjadi. Sadarilah, Tuhan nyatakan ini sebagai kesempatan bagi manusia untuk mengoreksi dirinya, supaya manusia introspeksi bahwa kita sudah jauh daripada Allah. Allah melakukan ini, saudaraku, supaya kita kembali menyembah Allah secara total. Karena di situasi corona ini, kita betul-betul kehilangan kesempatan untuk bahagia. Kita tidak bisa bersosialisasi secara luas. Kita tidak bisa berinteraksi, berkomunikasi, membangun relasi dalam komunitas yang majemuk secara langsung, face to face. Semua dibatasi.
Kenapa kita tidak menyadari ini, saudaraku? Tapi mari kita lihat, di situasi ini pun manusia masih membelokkan pengertian Allah dengan apa yang dia mengerti. Masih banyak orang yang gemar menfitnah. Masih banyak orang yang suka menempatkan dirinya lebih baik daripada yang lain. Begitu banyak orang yang saling mengklaim dengan tuduhan-tuduhan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, merasa lebih baik dan seterusnya. Masih saja ada konflik, perdebatan yang tidak memberikan dampak yang baik. Tinggalkan semua itu, saudaraku. Berkiblatlah kepada Allah. Sembahlah Allah. Ini yang disampaikan di dalam uraian bacaan kita, saudaraku. Sadar. Supaya kehidupan kita ke depan betul-betul menjadi lebih bermakna untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak ada yang kita bangun, tidak ada yang kita perjuangkan menurut kepentingan kedagingan kita, memuaskan kita, tidak. Kalaupun hari itu kita disenangkan oleh perbuatan jahat kita, percaya besok atau lusa atau minggu depan kita akan menangis karena kejahatan kita. Karena Tuhan tidak pernah care. Tuhan tidak pernah mendukung yang namanya jahat. Tidak. Tuhan akan membalaskannya seturut dengan perbuatannya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita ini luar biasa. Dikatakan di sana bertobat dan hidup dalam kebenaran. Bagaimana hidup dalam kebenaran, saudaraku? Gunakan kesempatan berkumpul di rumah. Suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak, kakak dengan adik, atau dengan anggota keluarga yang lain yang ada di rumah. Mungkin dengan opa, oma, om, tante, sepupu, cicit, cucu, ponakan, ipar, siapapun yang Tuhan perkenankan kita berkumpul di masa-masa COVID-19 ini. Kita bangun persekutuan yang penuh damai dan sukacita. Karena kesempatan itu pernah hilang dari kehidupan kita sebelum corona datang di dunia ini. Suami tidak tahu di mana dengan kesibukannya, istri tidak tahu di mana dengan kesibukannya, anak-anak tidak tahu di mana dengan kesibukannya. Tapi kali ini Tuhan kumpulkan, duduk bersama, renungkan arti corona yang Tuhan hadirkan ini. Sehingga ketika corona ini telah lenyap di muka bumi ini karena pertolongan Tuhan, setiap keluarga yang sudah membangun mentalitas, moralitas, spiritualitas yang baik dari rumah di masa-masa COVID-19 ini akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Karena dia tahu betapa pentingnya hidup bersama dengan orang lain. Jangan keraskan hati, saudaraku, karena kita punya pengertian sendiri. Jangan keraskan hati karena kita punya interpretasi tersendiri tentang kebahagiaan. Kembali kepada firman Allah. Kebahagiaan itu adalah ketika kita berani menjadi bagian yang utuh untuk orang lain tanpa pamrih. Maka itulah kebahagiaan kita. Karena itu yang Tuhan inginkan. Mari dalam kesediaan untuk membaharui diri menjadi seperti yang Tuhan inginkan, kita bangun iman di dalam Yesus Kristus yang hari Kamis kemarin kita sudah rayakan
hari kenaikannya di sorga, maka Dia akan datang menjemput kita dalam kemuliaannya sebagai orang-orang yang dimenangkan, dan kita memperoleh kebahagiaan di dalamnya, tentu kebahagiaan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Saudaraku, dengan sukacita di ibadah ini, mari bersama kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita di hari Minggu yang penuh syukur ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena Engkau menyapa kami lewat firman-Mu dalam ibadah Minggu saat ini. Kami diingatkan ya Tuhan, betapa kami telah jauh dari hadapan-Mu karena kejahatan yang gemar kami lakukan dan membuat kami kehilangan kebahagiaan dari Tuhan. Engkau mengajak kami untuk bertobat dan kembali hidup dalam kebenaran. Kami mohon Tuhan, benar kami menyikapi semuanya ini dengan penuh iman daripadamu, agar kami sungguh-sungguh mau memaknai kehidupan kami hari ini, besok, dan seterusnya dalam pertobatan yang tulus, jujur, ikhlas,
Sehingga Tuhan, kami benar-benar menjadi orang-orang yang selalu mengkusukkan diri hanya menyembah Engkau saja di dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Tuhan Yesus, dengan tiada hentinya kami terus berdoa untuk bangsa-bangsa di muka bumi ini, lewat pemerintah-pemerintah setiap bangsa yang berusaha untuk mengatasi penyebaran wabah virus corona, khususnya pemerintah bangsa kami Tuhan, Indonesia yang kami cintai ini. Mari ya Allah, Engkau berkati semua semangat yang dinyatakan secara total dari setiap pemerintah di muka bumi ini, khususnya pemerintah bangsa Indonesia, agar lewat kiprah mereka semua manusia di muka bumi ini, khususnya rakyat Indonesia, kembali dibawa ke dalam suasana yang aman, tenang, bahagia. Kendati pun tantangan masih tetap ada, tapi kami telah terhindar dari ancaman virus corona yang sangat cepat menular dari satu ke yang lain. Mari Tuhan, Engkau tolong kami semua, masyarakat Indonesia, bahkan manusia di dunia ini, untuk bersinergi proaktif mendukung setiap kebijakan pemerintah yang diambil secara nasional di negara masing-masing, sehingga ya Allah di sorga, sungguh apa yang diupayakan pemerintah bisa berdampak baik kepada seluruh rakyatnya. Demikian Tuhan, kami berdoa untuk tim medis, para dokter, suster, juru rawat, bidan yang terus berusaha membantu pasien virus corona. Mari Tuhan, Engkau jaga mereka di dalam mereka melakukan tugas medis ini, agar mereka boleh kembali bertemu dengan keluarga mereka yang menanti kepulangan mereka dengan tidak membawa virus corona, sehingga keluarga mereka juga merasa nyaman, aman, dan tetap memiliki semangat yang sama untuk menjaga kesehatan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati semua upaya yang dilakukan juga oleh gereja-Mu dengan membatasi diri, tidak bersosialisasi secara luas, sehingga kami lewat kesepakatan bersama hanya melangsungkan ibadah di rumah tangga masing-masing. Semoga ini pun baik di hadapan Tuhan, sehingga kendati pun kami dirumahkan dan beribadah di rumah, kami juga tetap mempermuliakan nama-Mu dan berkat-Mu tetap ada pada kami. Doa-doa gereja-Mu yang dinaikkan di setiap doa di ibadah-ibadah, berkati Tuhan agar itu selalu menjawab harapan seluruh umat untuk terbebas dari virus corona demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat-Mu Bukit Harapan Surabaya, berkati pribadi, rumah tangga, keluarga, dari sektor 1 sampai sektor 5, peliharakan hidup mereka Tuhan, agar mereka tetap merasakan kenyamanan dan sukacita damai sejahtera, kendati pun masih bergumul tentang virus corona ini Tuhan. Sehatkan semua jemaat-Mu, khususnya mereka yang mengalami pertambahan usia di minggu yang akan berjalan. Berkati pertambahan usia mereka, agar dengan pertambahan usia yang ada, baik umur maupun juga usia perkawinan, sama-sama dimaknai hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap persoalan jemaat dalam peristiwa apapun, dalam keadaan apapun, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu dalam Engkau tidak ada perkara yang tidak bisa diselesaikan, karena Engkau jawaban terbaik dari setiap harapan keinginan manusia di dunia ini. Sungguh Tuhan, urapi kami sekalian dalam menjalani kehidupan sepekan yang akan berjalan. Seluruh kegiatan penata layanan secara video streaming diberkati, baik ibadah
minggu, ibadah rumah tangga, ibadah pelkat, ataupun renungan firman pagi hari, semua dituntun, disertai, diberkati oleh Tuhan. Berkati terus tim multimedia ya Allah, yang terus selalu berusaha memberikan fasilitas yang terbaik dalam tayangan video, agar lewat hasil karya mereka yang menayangkan jalannya ibadah dengan baik, jemaat semakin terberkati dan mereka menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama-Mu. Ini syafaat kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Adapun persembahan dapat diberikan melalui dua cara, yaitu yang pertama melalui transfer ke rekening Bank Mandiri nomor 1410010429348, dan yang kedua diantarkan ke kantor gereja pada setiap hari kerja, Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai dengan 12. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu
karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi para majelis, agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Saudaraku, dengan syukur kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saudaraku, sekarang arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.